antaranya yaitu yang pertama pembukaan alhamdulillah telah kita laksanakan. Dilanjutkan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Lutfi Rahman. Dilanjutkan acara yang ketiga pembacaan talbih yang akan dibacakan oleh Bapak Khairul Huda. Dilanjutkan acara yang keempat pembacaan tawassul yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Jailani sarjana pendidikan. Dilanjutkan acara yang kelima pembacaan manqobah dan doa manaqib yang akan dibacakan oleh Bapak Juwari SD. Dilanjutkan acara yang keenam khidmat ilmiah yang akan ditausiahkan oleh Bapak Ustaz Imam Sardogo sarjana pendidikan. Dan acara yang terakhir untuk dengan selamat bagi masyarakat bersama-sama. Untuk selanjutnya kepada para petugas yang telah disebutkan namanya, waktu serta tempat dipersilahkan tanpa dipandu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekh Almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pemimpin negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami empat orang bertanya tentang Horibot Khotim yang anak sahabat dia, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya.
atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai. Jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah, lot jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu bercamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaknya segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya bukti utama jasmani sempurna, jaga, bahagia. Tiada lain amalan kita Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin.
Patakan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan tertanda Hadratus Syekh Kiai Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Untayan mutiara, jangan benci kepada ulama yang sezaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang, harus menyayangi kepada orang yang membenci kepadamu. Ila hadratis Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syahidullah wa Fatihah. Subhanallah rabbihi wa bihamdihi wa khalihi wa rabbihi wa mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wal karubin wasyhadati wasyhadati wa ala kulli syai'in kulli ala rabbina bina adam wa ummina hawa wa ma tanazzalu bainahum ila yaumiddin. Syai'ulillahi wa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ثم إلى ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبركة الشحاب والقلب والتابعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى روح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين والتفسير المحدثين وسائر السادة الشفية المحققين وإلى كل موالي ووالدين ومسلمين ومسلمات من مشايخهم إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله له الفاتحة. بسم الله. ثم إلى أهل سلسلة القائم والصبري والجماعة التبقي خصوصا على حضرة السلطان الأولياء ويسمع طرق العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، لسيد الشافعي قاسم جديد البغدادي، لسيد الشيخ عارف البلخي، لسيد الشيخ سيد السقادي، لسيد الشيخ عبيد المعجلي، لسيد الشيخ حسن البشري، لسيد الشيخ أكرم الشديد، لسيد الشيخ يوسف الهندلي، لسيد الشيخ عبد ياسر البسطامي، لسيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي، حضرة الإمام الرباني، حضرة سيدنا القلب شعب الله بن محمد، حضرة الشيخ أحمد الشاطبي والوفاة المعارضين وقشورهم وفروعهم والاستسلام والآخرين عنه. شيء لله له الفاتحة. ثم إلى رحم والدينا ووالدكم ومشايخكم وعامتنا وعامتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أشرى ويستشرى وقلد عندك بدعاء الخير. شيء لله له الفاتحة. بسم الله ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين
وتسليمات أحيائكم والأموات من مشارق إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله رب الفاتحة. Ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن
بربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya'allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja puji bagi Allah, pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka
ini seperti manakib Sultan Muhammad Syabdul Qadir Jailani Qaddallahu Amati dari kitab Fathul Qadir di manakib Abdul Qadir dan dari kitab Usul Laini di manakib Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddallahu senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Manaqib ke-22. Syekh Abdul Qadir tiap tahun membebaskan hamba saya dari perbudakan serta nilai usaha. Pada sebagian kitab manaqib meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir tiap hari raya sudah menjadi tradisi beliau membeli beberapa hamba saya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Setelah dimerdekakan, demi membina kemantapan lebih lanjut, saya mengusulkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir bila berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya. Nilai kainnya harga per kilonya seharga 10 dinar dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar. Terompahnya untuk alas kaki yang beliau pakai bertaburan hitam berlian dan jamrut. Paku terompahnya terbuat dari perak. Namun pakaian serba mewah dan indah itu, bila ada orang yang memerlukannya, saat itu juga beliau berikan. Manaqib ke-33 menyelamatkan seorang perempuan muridnya Syekh Abdul Qadir dari kianatnya seorang lelaki yang fasik. Diriwayatkan di kota Baghdad ada seorang wanita rupawan, wajahnya cantik dan manis sedap dipandang mata. Sebelum ia masuk jamaah murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik, hidung belang dan tuna susila. Dia menaruh cinta menghadap kepada wanita itu, namun cintanya tidak dibalas. Cintanya bertepuk sebelah kanan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan niat jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada suatu gunung untuk berkhulwat, berhuzrah, yakni mengasihkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya bahwa ia sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh si lelaki peraih wanita itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam gua, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam gua, memperkosa kehormatan wanita itu. Sebaliknya, sang wanita berusaha menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu sambil berteriak-teriak, memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Sakolain, ya Qadul Azam, ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Demikian rentap wanita bertawasul dan beristighosah minta pertolongan. Di kala itu Syekh sedang mengambil air wudu untuk melaksanakan sholat di madrasah. Lalu dilepas bagiannya. Sepasang bagian itu dipegang Syekh lalu dilemparkan ke arah gua.
dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Jika lelaki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bagian memukul, menampar lelaki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan, dan seketika itu juga ia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bagian milik Syekh, gurunya. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Lalu bagian itu diserahkan sambil melamporkan peristiwa yang dialaminya kepada Syekh dan juga kepada khalayak yang mengurumuninya. Allahumma ansur alaihi rahmatan ridwana wa amitna bi asrari fi kulli waqtin makan. Assalamualaikum warahmatullahi ila hadratul aliyah wa qudratil asya qutbi rabbani wa rusi samadi sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyyika Abdul Qadir Mustafa tahir qulubana min kulli wasfin yubaiduna amma sya'atatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jama'ati wa sarih biha sudurana wa yassir biha umurana wa qarib biha humumana wa qsib biha humumana واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها احوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المنتسبين بمحبة المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا في زمرته وأصحابه الغر المحجلين وأصحابه السابقين وأصحابه الجميع يا أرحم الراحمين. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bi dzikrillah. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina dzakir. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram Syekhuna mursiduna wa wasilatun bainana wa bainallah. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya mursyidallah. Assalamualaikum sohibal farumah wal fadiyah. Assalamualaikum abdina Syekh Ahmad Sohibul Al-Fadatul Al-Fiyah. Tahiyatan minallaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
duriyah kalau sahabat sepuh apa anom ingkang kita takdimi, para alim, para ulama, para kiai, para wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ingkang kita muliakan pengurus lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Nganjuk, khususnya yang hadir, yang kita hormati para pengurus membantu perwakilan se-Kabupaten Nganjuk ingkang kita hormati, ikhwan akhwat, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dhateng mangkobah ingkang nomor 33 kala dipun aturaken bilih Tuan Syekh nylametaken tiyang istri ingkang nyuwun karomahipun Tuan Syekh karena beliau sudah bersama dengan Allah niku teng pundi mawon, teng pundi bisa di darat, bisa di laut, bisa di udara, bisa dekat dengan Tuan Syekh, bisa jauh dengan Tuan Syekh. Semanten ugi karomahipun bangsa musik, bangsa Bano. Riyin Bapak Ibu, salah setunggalipun karomah beliau, khotib beliau Al-Karom Kiai Haji Zainal Abidin Rasul Asad utawi Kiai Zain, ketika beliau mendapat tugas di Banda Aceh itu yang menceritakan kali ajengan kali Kiai Haji Wafi'idin hingga kalau kita bermuajihat ini Khalil. Dia itu 6 orang. Ketika beliau selesai ditugasi bangsa Abah, jarak antara Banda Aceh dengan tempat manakib, tempat dakwah itu melalui laut, nyabrang laut. Kira langkung jaraknya 75 km. Ini pun saking Nganjuk, jadi ngitan begitu. Terus yang lain itu dijadwalkan numpak pesawat alif dari Kalimantan Sumatera itu untuk pesawat yang isinya 615 dan 11. Karena beliau telat, akhirnya ditinggal. Mau nggak mau beliau itu harus naik perahu. Perahu itu tenang. Laut sing jarak 75 km itu kira-kira ombaknya akan membalik. Pada tahun yang lalu sebenarnya sama itu. Nek kolam sing 12 meter persegi mboten ada ombak. Tapi nek laut sing jarak sak meter itu berarti ombaknya pun ada. Ketika dia naik, ketika 6 orang ini naik beserta sopirnya perahu itu mulai ke tengah, tiba-tiba datanglah badai, hujan petir menyambar-nyambar dan gelap. Mulai ini saya sebayangkan sebelum nanti dengan Kalimantan ini kapal itu nanti ini pun ombaknya itu sangat tinggi sekali. Bangsa ASEAN yang indikan 7-8 meter pun perkara mulai perahu itu tenang. Jadi mereka sudah pasrah terus nyanyi. Saking rambut dingin itu nyanyi sing itu sing nyiptakan bahasa Indonesia. Oh guruku yang mulia. Ada yang nyanyiku mantap siar sampai akhirnya mandek kapal ini. Ternyata mandek itu karang, kemudian karang
ning dunia ning akhirat lagi gitu. Dan ini sadar. Jadi awalnya itu ning akhirat maka kasih kendul. Ketika mereka sadar ternyata perahu itu pun penduduk karang jarak antara perahu kali itu jarak ini kan sadar. Alhamdulillah berarti kita selamat. Terus ini cara berdiri. Cara berdiri ini habis ini kekuatan malih hantaman ombak tiga kali. Ini ternyata ombak sehingga tiga kali itu menurunkan perahu, akhirnya perahu selamat di pantai. Jadi karomah beliau, ilmu lagi beliau yang tahu adalah orang-orang yang merasakan. Ini yang betul-betul kalau cerita lagi, pulau gimana terjadi? Jadi kesannya kita ikuti bahwa beliau itu karomahnya itu tidak di darat, tidak di laut, tidak hanya di daratan, tidak hanya di lautan, tidak hanya di udara, dimanapun ada karomah beliau. Ini perlu musir kita sesuai kali. Terus ayat yang dibawa sekali Ustaz Lutfi Lawasari ilang al-qurat ini rabbikum itu nek sahabat jelasaken datang Ustaz khusus lo jenengan hei wasari ilang al-qurat ini rabbikum cepat-cepatlah kalian menuju kepada Allah karena thariqah ini sebentar lagi ditutup. Mulanya awalnya alhamdulillah urung ditutup wis masuk. Kalau sudah ditutup maka kita tidak bisa masuk. Nonton thariqah yang baru ditutup. Iya. Ada dua situasi nanti yang membuat thariqah itu ditutup. Satu nek sing mati dan ini tertutup sudah. Bukan thariqahnya yang ditutup, tapi orang itu yang tertutup dari thariqah karena sudah tidak bisa ikut. Nah, itu maksudnya. Jadi dia sampai meninggal dunia tidak ikut thariqah berarti sama dengan thariqah itu tertutup bagi dia. Alhamdulillah awal itu semelo. Gitu. Yang kedua kalau terjadi kiamat. Terjadi kiamat maka secara otomatis thariqah sudah tertutup. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau inginnya Pak Mawan nyeser sahabat kaji sahabat sumringah ada ser-seran dari bangsa muda dari putra pun para sahabat untuk Pak Mawan dan untuk kita semua bisa dengan grup ini terutama sih tentang grup kan betul besar buat besar-besaran beliau mengatakan bahwa salam hormat kami secara pribadi dan keluarga besar pondok pesantren pusat untuk ikhwan akhwat Nganjuk. Semoga perjuangannya mengamankan, melestarikan ajaran PGRI Suryalaya diberi istiqomah. Ditampi salam pun saking bangsa muda. Awalnya alhamdulillah jadi menyangkal nanti Nganjuk sudah diperhatikan dan kemarin barokah bangsa Abah juga karena kerjasama yang baik antara pengurus dari ikhwan akhwat Nganjuk dari 71 peserta upgrading 1 angkatan 191 datang Korwil menikah ingkang saking Nganjuk 42 orang. Jadi kurang lebih 60% itu dari Nganjuk. Alhamdulillah ya Allah, ini sesuatu yang membanggakan. Sekaligus kita juga punya kewajiban untuk meningkatkan ini. Allahumma izin Pak, dan mereka omongan itu jadi omongan, tapi omongan
Saya alhamdulillah Nganjuk semangatnya luar biasa. Nganjuk luar biasa. Perkembangan. Inilah sedulur atas kerjasama dengan sedulur barokah musik kita saling membantu, saling mengingatkan, saling melengkapi. Mungkin mawon khidmat kita kepada para sahabat diterima. Lajeng kula ingin ngertos, riyen nate ngertos tapi dari ngertos dasar. Wingi kula ngertos dari paparan materi beliau ketua RDPKI Pusat. Ikhwan Akhwat Suryalaya itu tahun 1985 itu sejumlah 5 juta orang. Tahun 2012 itu 20 juta. 20 juta boleh lewat. Jadi jenengan misalnya ATK itu ATK yang itu 20 juta orang. Kembali ke jenengan di ATK 20 juta orang. Itu yang khusus ikhwan. Alhamdulillah ya Allah. Berarti harus mati deh. Nek sing mati berarti kiriman. Jenengan ini sahabat atau saudara ikhwan kita yang sudah meninggal. Itu 20 juta itu yang hidup dan yang mati. Nah ini sudah 5 tahun. Maka di nanti 2000 bulan September ini nanti umur pondok pesantren kita 120 tahun. Jauh lebih tua daripada Muhammadiyah. Jauh lebih tua daripada NU. Kemarin dipaparkan juga oleh beliau Al-Karam Bapak Haji Firuddin. Bisa diambil oleh untuk Muhammadiyah itu kelebihannya apa, untuk NU kelebihannya apa, untuk pondok pesantren kita kelebihannya apa. Di situ kita tahu bahwa apa itu yang dipikirkan sesuatu yang lebih penting. Makanya kalau jenengan itu ojo sampai mikir perkara sing gak penting, tapi mikir perkara sing penting. Ojo bingung perkara sing gak penting, kadang bingung mikir perkara sing gak penting, malah perkara sing penting. Maka spiritual kekuatan rohaniah kita itu yang dipikirkan oleh apa? Kalau saya mari itu, nek wong kerson jenengan contoh jenengan tulungi, nek wong sing sakit jenengan dongaken sampai mari jenengan obati. Jenengan ningali dohir mawon, jenengan seneng mawon dengan yang sing ini. Apa bangsa musik kita itu menurut rohaniah kita. Maka ketika kalau jenengan itu ditakin, ini adalah yang baru rohaniah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu antara musik dan murid. Nah dari jumlah peserta, dari jumlah anggota ini, maka kemarin belum matur Pak Haji, awal dari bincang-bincang, mungkin insya Allah ya, alangkah baiknya kalau kita itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh bangsa musik kita, mendata ikhwan akhwat yang dilanjut, ya nanti tahu so mengerti maka kita pendataan diceritakan dan rekor itu ini lanjut ikhwan akhwatnya sekian, jumlahnya sekian, laki-lakinya sekian, alamatnya ini, yang perempuan sekian, alamatnya ini, yang sudah updating sekian, yang belum sekian. Alhamdulillah sepengetahuan saya, jadi yang sudah updating itu kemarin Pak Dura, yang hari itu Pak Dura. Terus beliau ini Pak Imam Syahada ini yang termasuk pertama, jadi Pak Tiga, Pak Haji sekalian, berarti Pak Lima, Pak Wawan sekalian, Pak Tujuh, Pak Zuhari sama Pak Jailani. Berarti kita Pak Soleh, Pak Soleh Pak Soleh itu dari Pastek. 50. Alhamdulillah. Jadi kita inventariskan dan tahu dan seperti itu ngaji perkembangannya seperti ini. Bapak Ibu yang kau hormati,
ingin cepat merasakan itu dengan kitab Dawa Multan Doa-doa itu ada 4. Satu, Kilatul To'am, menyajikan makan. Jadi kalian makan ya? Boleh. Kalau kudu betul. Kilatul To'am itu maksudnya digenggen sedang diraga. Berarti poso. Nopo enten saya kata poso kita gila Selasa, Rabu, Kamis. Sing sampun nanti nglampahi saged takon. Yen nglampahi dereng. Sekarang ya dibagas ilmu ini. Iya. Aku sama saya Pak. Saya enggak pasti Pak. Iya. Jadi kalau saatnya ini bagaimana merasakan itu. Ini menunjang kita supaya kita itu segera bisa merasakan nikmatnya keberkahan dan sebagainya. Kalau nanti mirip sesuatu itu akan masuk, sesuatu yang baik akan masuk ketika wadahnya sudah bersih. Nah dengan puasa itu membersihkan wadah juga. Hanya pulau dengan sering poso itu tentu beda dengan yang mengenai poso. Untuk menunjang kita segera bisa merasakan ini, bisa menyempurnakan ini adalah dengan menyajikan kilatul to'am, menyajikan makan. Terus yang kali kilatul kalam, ngomong itu nyakit ngomong, menyajikan bicara, tapi selalu memperbanyak bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan hati. Mungkin hati ini pun sering berbisik kepada Allah, berbisik kepada musiknya, ini malah tidak cukup. Dikulino berbisik. Dan ini kalau mengingatnya pas ngaji ini digunakan tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Apapun yang bagaimana, apapun yang hatinya selalu dekat dengan Allah. Jadi ini artinya itu lebih rasa welas asih, gadah rasa pengen dan berbuat kebaikan, gadah rasa pengen nulungi wong. Jadi kalau ada orang yang bertoriko, kalau dengan ngesatnya itu muncul. Sebulan itu. Kalamnya disebutkan bisikan hati yang diperbanyak. Bisikan kemana? Bisikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kilatul ojo dengan ngomong tapi ngekeh no bisikan hati. Jadi kan menurut dilatih belum sakit. Saya ini bersama kalau menang itu bukan sombong. Maka dengan sirul nabawiyah Rasulullah itu jarang ngomong. Kalau ngomong yang penting dan padat berisi singkat. Itu Rasulullah. Yang dikan itu ngapunten yang waktu sapa sing dijak jenengan ngomong duwe jenengan akeh ngarep ngomong sing ra duwe sungkan lho. Enak ngomong. Betul enak iki. Seharusnya kan tadi. Kasane betul nyakiti orang. Jenengan dikan mlaku enak ning ngarep ngomong sing gak iso maem. Sungkan lho. Enak ngomong. Harus sehalus itu Pak. Sehalus itu. Jangan ngerti nopo makanya kita kadang itu kalah dengan orang yang sudah masuk ke ranah ibu. Ini perang Uhud. Nah ini kalau dengan itu bisa sampai rumoso cekik karo apa nek guna nama ini. Ingat ya masa yang dekat dengan apa itu bukan yang dekatnya pondok sana, bukan keluarganya, bukan siapa yang mengamalkan amaliyah
Jenengan dulu nganjuk atur saking apa? Tapi kalau amaliyahnya itu bagus, amaliyahnya istiqomah sungguh-sungguh kualitas dan kualitasnya, maka jenengan mengerjakan apa? Nopo yang mencicil boten kata banyak nabi mawon enten no. Bener. Mau ceritanya nabi Nuh, nggih. Terus Nabi Nuh itu putrane sama Nuh. Putrane sampai matur iki Gusti niku anakku lho Gusti kersane munggah perahu. Mboten kula anak. Maka diselamatkan seperti itu. Nah, Pak, zaman Rasulullah itu enten waktu perang Uhud wonten tiyang Yahudi. Itu luar biasa. Dari waktu Islam Yahudi itu kalau perang gitu kanjeng. Terus bagian perang itu nulis syarat. Kalau saya meninggal, saya wakafkan seluruh harta saya untuk perjuangannya Nabi Muhammad. Ternyata boleh ditinggal di hartanya itu kalau saat ini kebun kurma itu 70 hektar. Wah, ini kiai. Orang-orang ini pun ternyata ketika Rasulullah ini masuk ke dalam bisikan-bisikan hati. Gimana ini jadi? Mainnya kan dari ini ya, cukup gunung alke, nanti ini hati pak bisa sering. Ya Allah anakku kok dari geluntar, oh kok dari geluntar, kok cuci ngomongnya kok, jadi bisi ini Gusti Allah. Mungkin didengarkan, makanya apa juga mengatakan jadikan dirimu budak, ya, maka semut akan jadi bisikan hatinya yang diperbanyak. Sehingga begitu wakilah itu mana nyetik notulu menyajikan ide inginannya yang dari APD turunnya sih kita sama dasar terus itu udah ada sih bayar aku ya aku menyerap semuanya 100 tuh seluruh bisa sama ibu soalnya itu peserta kawan ini menyajikan itu mudah. Dan sampai dengan mudah jam 10 kita tidur, setengah 2 sudah. Maka yang saya buaya ngamal adus ketangguh. Benar, masih kok. Lagi tidur upgrading kita adus terus sampai 3 lusinan. Kamera cerita, pulang mulai dulu ya. Kayak malam apa nih kok? Malam Senin, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, jadi malam lagi ini mau, nggak tukang lulu berarti kayak ketemu. Nah, ini sih dia apa ini? Masya Allah. Mandi, itu perkara apa nih? Bahkan diceritakan pada saat itu mandi tobat itu sampai malam terakhir sebelum beliau mana ini kotir yang menyampaikan sampai malam terakhir beliau sebelum wafat beliau mandi tobat dimandikan oleh penguasa bumi dan asistennya. Awalnya saya sisi penuh kok sambat itu naisin kali nama Kilatul mana nyati nonton itu nih dari berarti tadi terus sholat sampai menjelang terus nanti sholatnya nopo malam ya ini alhamdulillah angsal dari akhirnya itu sah dengan ramai ijazahnya pun sah alhamdulillah kita tahu banyak hal tadi itu sholat sunnah itu ya silin orang menjelang maghrib setelah maghrib kita rakaat 12 nanti ini 12 16
sama dite 19 tak terus ikut kami sadari mati saliku terus setelah dan sebelum Isya jam 9 bagi itu lebih sholat oleh tahu yang itu orang tahu nih dari kok jujur cinta pulau ini betul nanti jam 9 itu ke sholat betul nanti ini kalau itu berpisah karena lebih dingin kenapa ini kacau oke malah begini jadi di sosial media sebenarnya nggak perlu modifikasi dan sebagainya, tidak perlu apa yang ada yang diberikan oleh guru musik kita amalkan komplit yang saya lakukan ini diomongin komplit terus pakai dahulu tali setengah kali siram sholat itu diinane petang dino enak bolonnya enak bolonnya bendino enteng mandek rong dino bodoh kalau sesuk lagi ampun ada mulai ini benar baca untuk menyempurnakan amalia kita itu dengan itu ini saya ngomong ini kalau ya Allah mana itu mereka kok dengan itu apa kita ngorong bila kami sempun itu dengan baik dengan sesungguhnya kuantitasnya sudah kualitasnya sementara kuantitasnya itu ada di sini kalau sesuai dengan buku tidak apa-apa sesuai iso meningkatkan kualitas jadi boleh surga kita apa oleh musuh dan ketusi nek nah hadiah dipasangin nah hadiahnya terakhir teman sekarang wa ini jalur minanas jauh atau menjauhi manusia nah ini ada teknologi pun apa itu satu perkara kalau sedih apa ini jawab betul tapi kita berusaha menjauh dengan orang yang membuat kita lemah semakin banyak kita berharap kepada orang yang belum kelihatan ya saya juga tapi saya enggak dulu membutuhkan sesuatu kepada si A maka saya budaknya si A kalau saya membutuhkan sesuatu dari si B saya akan menjadi budaknya si B itu rumusnya dunia sebenarnya maka di sini diputus oleh para ahli ulama ketika darurat itu dikaitkan putus itu jangan berharap kepada makhluk langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini betul berbagi ternyata kita itu butuh yang namanya tempat khusus untuk uzlah. Nek di sini gua, nek di sini tengah alas, ya era sama dengan alas. Nek kamar atau nek di sejauh lepaskan semua kepenatan dunia menuju kepada Allah. Mulai dari tok dengan segala alat dari wong segala lelek sing nganggo dengan nikmatnya luar biasa. Niki aku dengar pengalaman. Ketika dengan misalnya butuh sesuatu kepada orang, kemudian dengan inginkan tidak ada yang mau dengan di situ putus itu membuat nikmat kita menyambung kepada Allah. Nah ini kita bisa menciptakan situasi seperti itu karena keadaan kita yang tidak ada. Sing ampun itu keadaan kita serba ada, tapi tetap nyambung dengan Gusti Allah. Nah ini semakin dan semakin. Bahkan ini alhamdulillah Allah itu disyukuri terus, terutama yang kemarin ikut updating dan talqin. Mungkin mawon penjenengan diparingi istiqomah. Kita semua dari kepingin istiqomah. Kami inginnya diparingi contoh dari Yai Qadir. Talqin itu
salah satunya adalah memasukkan seluruh kekuatan Allah ke dalam diri kita. Nanti tadi sampai enten pengen di mungkin kalau lain dengan gede dengan Singapura itu luar biasa. Ekspor itu 3.000 orang. Dan ini Malaysia 150.000 orang. Salah satu penyebab orang-orang di Singapura itu berbondong-bondong ke saudaranya itu ada dua. Satu, ada tokoh ulama yang besar di sana yang bertakdir kepada para sahabat, namanya Kiai Haji Muhammad Ali. Muhammad Ali itu Singapura. Bahkan ini dulu sempat diprediksi, sempat diangan-angan iki calon pengganti ini, karena mengangkatkan menjadi wakil rakyat beliau itu beda dengan wakil rakyat yang lain di Singapura. Terus yang kedua itu ada orang yang dogeng, orang yang sakti mana Buddha itu karena petir tidak apa-apa. Misal dimulai aku di sambar petir kok tidak apa-apa. Ternyata disimbolkan itu karena beliau sudah ditalkin dan tidak diamalkan. Ditalkin tidak diamalkan saja seperti itu. Makanya muncul kisah salah satu murid Abah yang dari India, dokter dari India itu, beliau itu tidak terbakar ketika meninggal, tubuhnya dibakar tapi tidak terbakar. Itulah dulu kita yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhir. Nah, ini yang terakhir, kalau ulang oleh kesana kalau terjadi itu hari mahabbah dalam guru kita. Kemarin juga naturakan uji Abah Sepuh, Abah Sepuh itu yuswanya sehingga umur kita 120 tahun. Ketika beliau umur segitu, itu tubuhnya sehat, kekal, gede dulu, sehat. Terus kami Abah, pada saat Abah itu saya umur 96 tahun. Ketika beliau umur 70 tahun, pada saat Abah Sepuh itu sudah kesehatannya sudah berkurang. Ketika itu ternyata kesimpulannya, karena pangersa Abah Sepuh itu murid-muridnya hebat. Murid-muridnya tirakatnya luar biasa. Murid-muridnya riaduhnya luar biasa. Sholatnya, zikirnya, mandi tobatnya, sehingga ringan membawa ruh muridnya pangersa Abah Sepuh itu mudah. Nah, murid-muridnya pangersa Abah mau ini wis ciptaan barang-barang baru. Barang-barang baru kan kualitasnya gak pada api. Ya termasuk sing ngomong, termasuk sing ngomong barang baru. Ini mualesan, gampang gendonan, jadi loroi gampang jugetan. Loro saiki sahabat pasar 100. Ini berat ternyata. Membawa ruhnya murid-murid yang model seperti ini sehingga belum merasakan sampai segitu. Ini sampai Yusufnya 107. Dan mandang wajahnya apa lagi? Selain senang presidennya rasanya betul. Di foto itu sangat terharu. Betapa beratnya beliau memikul beban daripada murid. Karena ini kalau jenengan semampunya, sebisanya di bidang apapun, kita sama-sama berkhidmat di saudaranya, tidak ada yang atas, tidak ada yang bawah, semuanya sama. Murid dengan kapasitas masing, enten sing ramah, enten sing imam pertama, enten sing kendali karpet, enten sing masak, malah sing masak kan isu. Nanti di dunia masak aja gitu. Belum jadi ini nomor di sini.
loh kali ini malah jadi malah ini kurung digawe undangan ini gugus kenangan sebenarnya dimasakan apa puji terus dirandi terus jangan keluar ya. Nah ini semuanya nanti akan menjadi satu kalau ketika kita berabad kalau misalnya kita berabad ya Allah sebenarnya berabad terus apa ini nah kalau jadikan sehingga malam kalau kau itu visi nah kalau kita kau pertama astagfirullah kalau kita kau pertama adalah isi mana dan ini kan kue sing matur kulo sing ora kulo sing masak kulo gak pede ane mau sepatutnya bisa loh kalau maka kalau nama itu kan jadi mau akan apa sebenarnya apa ini kok nggak sampai ngono tau ngomong apa ini wis gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu Ibu anak kita berjuang bersama-sama di LPTDN Kabupaten Nganjuk. Ada informasi ternyata ikhwan-ikhwan ada dari ujung timur, ujung barat, mungkin mau awalnya dikatakan akhirnya itu berbisik kepada guru kita, berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiramakum Yudhanabunden Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik